Welcome to my channel. Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa, teman-teman semua. Selamat hari Senin. Apa kabar kalian dari Sabang sampai Merauke atau dimanapun kalian berada? Terima kasih yang buat kalian yang selama ini selalu mensupport channel Bung Harpa, dan juga terima kasih buat masukan-masukannya, terutama dalam 24 jam terakhir. Nah, ini banyak banget nih yang DM gua, yang WhatsApp gua juga terkait dengan apa ya bilangnya ya, mungkin sepak bola gajah part kedua yang terjadi kemarin ya, di kualifikasi Piala Asia U17 antara Indonesia dan Australia ya, di babak kedua sejak menit pertengahan sampai akhir. Kita lihat kedua tim memang sama-sama tidak mau mengambil resiko untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena dengan imbang aja kedua tim tahu sudah akan lolos ke fase berikutnya. Nah, memang agak sulit ya untuk melihat apakah pertandingan ini ada intensi atau kesengajaan untuk bermain seperti itu walau alam, hanya mereka yang tahu. Tapi yang mau gue bahas di sini, yang mau gue kasih tahu juga di awal adalah ini tidak sehitam putih yang mungkin kita pikirkan. Of course, gue tidak senang dengan ini. Tapi kalau hanya mengutuk aja tanpa mungkin membedah dan bisa memberikan solusi, maka ini akan sia-sia. Jadi ini agak sedikit mungkin merefresh ingatan gue ke insiden sepak bola gajah tahun 98, dan di situ pula pertama kalinya gue bukan pertama kali sih, salah satu tulisan gue yang gue ingat itu gue bikin judul Indonesia lawan Thailand sama dengan sampah. Nah, itu dimuat di tabloid bola dan juga tabloid Go, dan artikelnya masih ada sampai sekarang gitu ya, walaupun agak sedikit berbeda, tapi itu membuat kejadian kemarin itu jadi termemori kembali gitu ya, terrefresh kembali. Ya, mungkin gue sedikit cerita buat kalian yang belum nggak ngikutin cerita itu. Jadi intinya saat itu di grup pertandingan terakhir Thailand dan Indonesia itu sudah dipastikan lolos. Tapi di batch di samping itu sudah menunggu sudah menunggu Vietnam sebagai runner up grup sebelah. Jadi intinya kalau juara grup di sini itu ketemunya Vietnam yang saat itu sebagai tuan rumah dan curang. Jadi dua-duanya sama-sama nggak mau juara grup untuk menghindari Vietnam ya, dan akhirnya lahirlah gol kontroversi dari almarhum Mursyid Effendi. Jadi akhirnya Thailand yang kemudian juara grup, kita runner up. Jadi kita ketemu Singapura nih, semuanya pengen ketemu Singapura karena dianggap anak bawang. Ironisnya Singapura malah yang akhirnya juara di turnamen tersebut ya. Jadi ini juga satu filosofi mungkin ya, siapa yang direndahkan akan ditinggikan mungkin. Nah, sedikit gue sebelum bahas soal Australia U17 dan Indonesia U17, sebenarnya ini kan juga ada kelemahan dari AFC ya, yang nanti akan gue ulas, yang sebenarnya ini agak mirip sebenarnya kejadian 42 tahun lalu, tepatnya tahun 1982. Jadi saat itu ada pertandingan di satu grup ya, grup 2 ini. Grup 2 nanti gue akan share klasmennya biar kalian ada gambaran, biar enak juga ya. Mungkin sebagian dari kalian belum lahir, mungkin juga udah ada yang lahir. Jadi intinya di pertandingan terakhir Jerman Barat dan Austria itu ketemu ya. Dan kalau ini kan negara serumpun lah, deketan gitu ya. Dan kalau Jerman Barat bisa menang dengan selisih 1-0 atau 2-0, itu Jerman Barat dan Austria yang lolos. Algeria yang udah mengantongi 2 kemenangan itu, waktu itu masih satu kemenangan tuh 2 poin, bukan 3 ya. Nah, kalau sampai Jerman Barat menang 1-0 atau 2-0 dari Austria, yang lolos adalah Jerman Barat dan Austria. Dan memang mereka main mata ya, Jerman Barat menang 1-0, loloslah Jerman Barat dan Austria, dan gak loloslah Algeria atau kalau sekarang Aljazair. Nah, ini akhirnya yang membuat FIFA kemudian merevisi aturan di pertandingan fase grup di pertandingan terakhir itu harus dimainkan secara berbarengan. Kenapa? Karena supaya tadi tidak terjadi main mata. Nah, memang sedikit kasusnya agak berbeda dengan Piala Asia kali ini, karena kalaupun main bareng, karena di pertandingan yang sama itu kan Kuwait bermain dengan Kepulauan Marina, itu sudah tidak menentukan lah gitu. Tapi ini hitung-hitungannya dengan runner up grup lain dari 10 grup, dari A, B, C sampai J. Nah, ini yang akhirnya setelah hitung-hitungan dilihat, oh, Indonesia kalau seri aja lolos sebagai runner up, Australia sebagai pemuncak. Ya udah. Jadi ada lubang di sana. Nah, menariknya adalah ini kan pertandingan kan, kompetisi kan dimainkan tiap grupnya beda-beda kan. Kalau kita lihat misalnya
Grup A itu dimainkan di Jordan atau Yordania, grup B itu di Kamboja, grup C itu di China, tepatnya di Dalian. Kemudian grup D itu di Thailand, grup E itu di Chinese Taipei atau Taiwan, grup F itu di Qatar, grup G kita di Kuwait. Kemudian grup H itu dimainkan di Laos, dan grup I di Vietnam, serta terakhir grup J di Singapura. Nah, harusnya, dan gue yakin banget 1000%, AFC agak menyesal tidak mengambil keputusan untuk memainkan semua pertandingan di grup di hari yang sama, di jam yang sama, dari A sampai J. Kenapa? Karena nggak ada masalah, venue-nya kan cuma butuh 2 gitu. Jadi udah main bareng aja, karena ada konsekuensinya poin di satu grup dengan poin di grup lain. Itu yang gue bilang, ada celah yang dimanfaatkan. Nah, ini kita bicara dasarnya dulu nih. Nah, mungkin ini ya wajar lah ya, namanya perkembangan ya, lama-lama mungkin nanti ini dibenahi, ada lagi kesalahan dibenahi lagi gitu. Gua rasa ini adalah murni telitian dari AFC dalam mengakomodir atau meramu aturan ini. Sehingga balik lagi kita ke Coach Nova Arianto dan kawan-kawan, ya kalau mengacu pada artikel soal Piala Dunia 1982 kemarin yang soal Jerman Barat dan Austria, dia mengatakan artikel itu there is no rules have been broken. Sama dengan kemarin juga, tidak ada aturan yang dilanggar sebenarnya. Tapi yang diinjak-injak adalah fairness atau fair play. Nah, itu memang batasnya agak susah. Nah, cuman kalau gue boleh berpendapat, kalau gue sebagai pelatih tim nasional U17, ini kan kelas usia. Kita sendiri yang berkali-kali koar-koar bahwa ini kan hanya usia, kita nggak usah terlalu mengejar gelar. Gue setuju banget, 1000% setuju. Oleh karena itu kemarin, ngapain lu ngajarin anak-anak kecil untuk meraih sesuatu yang sebenarnya kurang fair juga gitu. Walaupun sekali lagi aturan nggak ada yang dilanggar nih. Makanya gue bilang ini tidak sehitam putih yang kita pikirkan kejadian ini. Kalau gue jadi Coach Nova Arianto, gue akan bilang go and fight, kill them. Kalaupun kita kebobolan dan kalah, gue akan lebih bangga. Kalaupun gue dipecat, gue akan lebih bangga. Memang gue tahu ngomongnya gampang, idealisme itu memang di mulut gampang. Ketika dipraktekannya kita digoda akan sebuah achievement. Udah deh, gue ngambil jalan aman aja, pragmatis. Ya, kalau kita 0-0 satu sama, ya kita lolos, dia lolos, sama-sama enak. Again, aturan gak dilanggar. Nah, makanya gue balik lagi, kita mau lihat dari sisi mana nih? Ya, apakah Coach Nova Arianto itu cerdas, ya, tidak gerasa gerusu, kemudian main aman dan akhirnya lolos dan gak ada yang dilanggar, atau ya itu tadi, nggak bisa dong, ini kan sepak bola. Anak 16 tahun men, kalau dia dijarin begini, apa jadinya nanti ketika dia dewasa? Dan gue yakin sebagian dari mereka pun sudah mulai merasakan dan mendengar tekanan-tekanan itu terkait dengan pertandingan kemarin. Jadi sekali lagi, menurut gue, kalau pendapat gue ya, ini adalah kesalahan kolektif. Aturan yang ada yang memang menganga yang untuk bisa dimanfaatkan, dan kedua memang ya secara mentality Coach Nova sebagai pemimpin ya, dia di tim ini, apalagi ini anak-anak kan, harusnya dia berani untuk menunjukkan jangan seperti ini gitu loh. Tapi ya itulah dalam sepak bola, memang kadang-kadang tidak selalu bisa jelas batasnya antara fair dengan aturan. Nah, sekarang gue sudah memaparkan, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit insight. Dan gue mau tanya ke kalian, menurut kalian, jujur, kalau kalian sebagai pelatih tim nasional U17, apakah akan kalian melakukan hal yang sama dengan Coach Nova, atau kalian akan mengatakan go fight and kill Australia, doesn't matter what the result will be? Tinggalkan komen kalian, gue mau dengar pendapat kalian. Ingat, kita boleh berbeda pendapat, boleh sama juga, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Oke, itu dulu ya pemaparan gue terkait dengan sepak bola Gajah Mini part kedua. Dan ini juga menjadi permintaan atau request dari beberapa dari kalian ya. Jadi ketika gue mengatakan gue akan mencoba untuk mengangkat, gue penuhi. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan insight yang berbeda. Dan again, feel free to to leave the comment below. Dan seperti biasa, sebelum gue tutup, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video gue yang terbaru yang jamnya kadang-kadang random. Oke teman-teman, seperti biasa dari lubuk hati yang paling dalam, gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga happy, dan tentunya selalu fair play junjung di sepak bola. Terima kasih sudah nonton dan bye-bye.